Gini teman-teman, aku beli mobil ini sebenarnya setengah kecelakaan juga sih. Aku sebenarnya nggak boleh cerita ini sama Rina, tapi biarin aja, tak buka aja. Aku sama Rina itu sebenarnya pengen lihat-lihat mobil dulu. Waktu pertama kali beli ini itu tahun 2017. Aku bilang Rina, ayo jalan-jalan ke showroom mobil. Ya, lihat-lihat aja, siapa tahu ada kesempatan nantinya beli mobil. Ya udah, lihat aja dulu. Akhirnya mau kemana? Mau ke dealer mana? Toyota, Honda, Hyundai, atau Ford, Mercy, itu yang mana? Cabut kameranya lah. Akhirnya sampailah kita ke dealernya Honda. Udahlah Honda dulu yang gampang, yang istilahnya ketok moto, kelihatan mata lah. Honda, udah berangkat ke Honda, dipropose lah. Di situ kan ada showroomnya ya, pasti kan di situ juga ada salesnya. Di approach lah kita sama satu sales, ditanya-tanya mau cari yang mana, mau cari ini. Oh enggak, kita cuma ini dulu kok, kita cuma lihat-lihat dulu. Nah, pada waktu itu aku lihat mobil, tanya-tanya sama Rina, gimana, ini bagus nggak kira-kira, ini mobil ini bagus nggak, cocok nggak sama kita, kamu suka nggak, kayak gitu loh. Ya udah, pertanyaan biasa lah. Akhirnya tanya sama salesnya, gimana, mau ambil sekarang nggak? Oh, kita mau lihat-lihat dulu. Oh, nggak apa-apa, kalau kita nggak apa-apa, lihat-lihat dulu aja, tapi cuma ngasih tahu kalau ini nih jahatnya sales ini. Sorry ya, bukan merendahkan jabatan sales, aku pernah jadi sales, cuma kadang-kadang dalam tanda kutip itu sales tuh mulutnya berbisa. Jadi dia bilang, oh nggak apa-apa, DP-nya $1.000. $1.000 tuh which is di sini tuh murah gitu loh. Kamu DP 1.000 langsung registrasi mobil, baru lagi kilometernya 0, bukan yang second. Akhirnya aku sama Rina bingung, wah gimana ya, $1.000 nih. Yang kita ada $1.000 nggak waktu itu? Terus aku tanya sama Rina, dia bilang ada sih. Waduh, ini kalau lagi. Akhirnya nggak tahu, kayak orang ngimpi, kayak orang tidur ya, nggak tahu juga, mungkin udah jalannya kali ya, dituntun sama Yang Maha Kuasa untuk udah beli aja mobil. Bukannya mau nyombong, ini cuman sharing aja cerita. Akhirnya kebelilah nih mobil. Mobil ini kebeli, itu pun SIM-ku belum jadi. Jadi ketika istilahnya DP udah lunas, udah deal lah istilahnya, coba lihat SIM-nya. Oh, SIM saya belum jadi mas, tahu. Aku bilang gitu kan. Oh gitu ya. Si masnya bilang ini, oh ya udah nggak apa-apa, mobilnya kita titipin di sini dulu, sampai SIM-nya jadi baru ambil mobilnya. Waduh, penawaran apa lagi nih, kan gitu jadinya. Ya udah sih, akhirnya SIM-ku jadi, udah keambil deh ini mobil. Padahal yang niatnya mau ini dulu, lihat-lihat dulu, jadi kebeli deh. Tapi aku menyarankan buat teman-teman yang mau ke Kanada dan pengen punya mobil, pengen ini, kalau kalian tidak ada return, misalnya gini, kalau mobil ini hanya diem, nggak kalian pakai apa-apa, kalian rugi gitu. Aku bisa bilang aku untung pakai mobil ini, walaupun aku bilang di video ini bukan investasi yang menguntungkan. Itu karena aku membuat mobil ini bekerja untuk aku. Gimana caranya? Aku food delivery, istilahnya ojek makanan. Kalau kalian belum lihat videonya, ada di video-video sebelumnya. Aku udah buka segaji-gajinya ojek makanan di Toronto. Terus habis itu kadang aku kalau misalnya buat nolongin temen bisa. Misalnya nolongin temen, aku mau pindahan nih, oh ya udah nggak apa-apa, sini tak bantuin, tak bantuin pindahan pakai mobilku. Nah, pastikan dia ngasih sesuatu, ngasih duit maksudnya.
Jadi kayak gitu. Aku untung punya mobil ini karena aku membuat mobil ini bekerja untuk aku. Tapi kalau kalian misalnya mau punya mobil yang statis, nggak kalian buat apa-apa, mending jangan, karena asuransinya mahal. Dan yang kedua, maintenance-nya juga nggak main-main. Sekali ganti oli itu bisa sekitar, olinya murah, tapi karena itu tadi aku nggak bisa otomotif kan, aku nggak bisa ngerawat mobil, istilahnya bukan ngerawat mobil ya, aku nggak ngerti otomotif lah. Jadi mau nggak mau aku harus pergi ke dealernya, ke service official service-nya untuk nyervisin mobil. Jadi harus bayar servisnya juga, service charge-nya juga. Sekali ganti oli doang itu sekitar 40-an dolar atau 400.000 rupiah ya sekitar segituan. Oh iya teman-teman, satu lagi kalau kekurangannya punya mobil di sini itu tilangan. Ya, in case kalau kalian nyetir ya amit-amit cabang bayi terus ditilang polisi, dendanya juga nggak main-main. Rina sudah pernah kena, aku juga sudah pernah kena tilangan karena aku benar-benar waktu itu nggak tahu ada aturan seperti itu. Dan kebetulan kita lagi driving keluar kota, tepatnya 3 jam dari Toronto karena mau jalan-jalan dan kita nggak tahu peraturan yang sebenarnya gimana. Ya udah akhirnya kena tiket, dan harga tiketnya nggak main-main juga. Satu orang waktu itu Rina kena $250, sekitar 2,5 juta, lumayan loh ya, 250. Terus selain itu, selain dapat denda, kalian akan dapat poin. Jadi semakin banyak poin pelanggaran yang kalian kumpulkan, semakin kecil kesempatan kalian untuk bisa memperpanjang SIM. Jadi ada cerita sedikit pengalaman, kalau poin kalian 0 itu bagus. Semakin naik batasnya sampai poin 15 itu udah parah, SIM-mu bakal dicabut dan namamu sudah di blacklist dan kamu tidak boleh memperpanjang SIM. Dan untuk saat ini poinku 3, poinku 2, poinnya Rina 3. Gara-gara pada waktu itu kita driving keluar kota, Rina overspeed di jalan tol karena jalan tolnya benar-benar gelap pada waktu itu, nggak ada lampu penerangan jalan tuh nggak ada. Jadi benar-benar yang gelap, pure penerangan hanya dari lampu depan dan lampu orang yang lajur satunya yang berbalik arah gitu. Nah, ketika Rina nyetir, aku kan ngantuk. Aku udah bilang, aku ngantuk, nggak bisa nyetir, aku tak tidur. Nah, aku tidur di belakang nih, aku tidur di kursi belakang. Seperti biasa, tahu kan kalau di Indonesia, aku ngantuk, aku tak tidur dulu. Kita tidur di belakang, pakai selimut, pakai bantal, tidur, kakinya selonjoran. Gitu kan biasanya. Nah, pada waktu itu, ternyata Rina overspeed. Rina nggak fokus sama speednya dia, kira-kira speed limitnya 100 tapi Rina jalan 130-an gitu. Akhirnya langsung disetop sama polisi. Aku masih tidur. Polisinya lihat, ingu-ingu di center ke seisi mobil. Karena protapnya segitu, dia harus investigasi apa yang ada di mobil itu. Nah, lihatlah polisi itu aku di belakang selonjoran sambil tidur. Kena juga, Rina kena overspeed, aku kena tidak pakai sabuk pengaman gitu. Jadi kalau di sini aturannya ketat, jangan main-main juga ya gitu. Sekali kena dendanya nggak main-main. Kalau di Indonesia aku nggak tahu ya, kalau di Indonesia gimana. Misalnya di sini kalau kalian kepikiran salam tempel aja gimana, kalau salam tempel fix kalian akan disuruh keluar, balik badan hadap mobil, tangan di belakang, tangan di borgol. Itu sudah pasti. Jadi jangan pernah coba-coba salam tempel sama polisi di sini. Gitu. Terima kasih buat kalian yang mau dengerin. Jangan lupa subscribe, follow, like video ini, tonton video-video yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. I'll see you guys on my next video. Stay extreme, stay positive. Bye.